Astaga, Kak. Kamu diminta tes ketergantungan obat. Nggak tahu. Kak, yang bener dong, Kak. Jawab yang serius dong. Itu semua fitnah, Ma. Perempuan itu telah memfitnah Eka. Vivi. Kamu sekarang harus ngomong jujur, Dwi. Kamu ceritain yang sebenarnya. Kamu nggak perlu takut sama ibu tiri kamu. Sayang, jangan takut. Di sini ada Mama dan ada Papa. Kamu jawab sejujurnya. Siapa yang memberikan Valium itu? Dari Kak Eka. Apa? Ibu kamu tuh kayak nggak ada kerjaan aja ya. Telepon-telepon terus. Seger kan? Mama tambahin ya. Biar kamu tambah sehat. Ayo minum, sayang. Iya, minum, sayang. Pintar anak Mama. Kamu kenapa? Loh, mau kemana? Mau kamar mandi dulu, Mah. Oh, hati-hati ya. Mbak. Ya? Ada titipan surat. Tolong ditandatangan, Mbak. Halo? Rian, apa kabar kamu? Kita baik-baik aja kok, nggak usah khawatir. Gimana kerjaan, lancar? Selama ini gue curiga. Gue yakin nyokap punya masalah. Tapi dia selalu nutup-nutupin dari gue. Gue sering kok lihat nyokap nangis sendirian. Mama nggak pengen gue tahu masalahnya. Tapi gue harus tahu. Saya sayang sama Mama. Siapapun Mama, saya akan tetap sayang sama Mama. Kak, nih surat persetujuan dari Mama buat sekolah kamu. Apa?
Mama ngasih izin mereka untuk ngetes Eka. Iya. Artinya, Mama nggak percaya Eka. Mama juga nuduh Eka. Sayang, justru dengan adanya surat itu, kamu bisa buktiin ke semua orang bahwa semua itu cuma fitnah. Kamu anak baik-baik. Dan Mama yakin kamu bukan anak yang akan mengecewakan ibunya. Makasih, Ma. Halo sayang, saya baru aja mau pulang. Apa? Vi, Apaan? Apa? ada apa dengan Dwi? Bagaimana keadaannya? Mbak Dwi pingsan, Pak. Mulutnya berbuih, mau gelepek-gelepek di lantai. Serem. Aku menemukan pil-pil di kamarnya Dwi, Van. Pil apa? Aku nggak tahu. Tapi dokter bilang Dwi hampir overdosis. Aku rasa pil-pil itu pil narkotik, Van. Ya Tuhan. Dan tadi si Nur bilang sama aku, katanya hari ini diam-diam Eka datang ke rumah untuk menemui Dwi. Eka? Iya, aku yakin sekali kalau Eka memberikan pil-pil itu kepada Dwi, Van. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana kondisi Dwi? Kondisinya masih kritis. Overdosis yang dialami Dwi sangat fatal. Pak Ivan, bisa ikut ke ruangan saya sebentar? Sayang, sebentar lagi Dwi nggak akan ada dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan, Dok? Agar anak saya tidak terjerumus pada obat-obatan seperti ini. Kebanyakan pasien mengikuti konseling atau masuk ke panti rehabilitasi. Tapi saat ini yang penting, bagaimana anak Bapak bisa melewati masa krisisnya dulu. Saya khawatir, Pak. Dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah, anak Bapak tidak akan bisa bertahan. Ya Tuhan. Belum tidur, Kak? Besok ada ulangan, Ma. Mama sih seneng lihat kamu rajin belajar. Tapi nggak usah diforsir gitu dong. Kamu kan perlu istirahat juga. Kalau prestasi Eka jelek, ntar beasiswa Eka bisa dihentikan, Ma. Apalagi sekarang tuh Eka difitnah memakai obat-obatan terlarang. Tapi nanti kalau hasil tesnya udah keluar, Mama yakin fitnah itu akan berhenti dengan sendirinya. Ma, Mama percaya Eka kan? Iya dong. Eka! Eka! Siapa tuh? Ivan? Mana anak kamu? Suruh dia keluar, saya mau bicara sama dia sekarang juga. Ada apa sih, Van? Bilang sama anak kamu, jangan coba-coba dekati anak saya lagi. Maksud kamu Dwi? Iya, saya tidak mau ngeliat muka dia dekat-dekat Dwi. Kamu mengerti? Van, Dwi anakku juga. Mana mungkin aku ngelarang Eka ketemu sama adiknya? Kamu tahu nggak sih, kalau perbuatan anak kamu itu hampir saja merenggut nyawa Dwi. Hah? Dwi ada di rumah sakit. Dia dalam keadaan kritis. Ya Tuhan. Dwi. Ini semua karena anak kamu dia. Kamu? Vi, apa pantas ribut-ribut di sini? Buat apa sih kamu kasih tahu dia segala? Dia berhak untuk mengetahui keadaan Dwi. Bagaimanapun juga dia kan ibunya. Tapi kan aku juga ibunya Dwi, Van. Aku memang tidak melahirkan Dwi, tapi aku punya andil besar dalam membesarkan Dwi. Apa aku nggak punya hak untuk menentukan? Ya, tentu kau punya hak untuk menentukan. Saya sadar itu. Van, aku nggak setuju kalau Eka masih berhubungan sama Dwi. Ini semua demi kebaikan Dwi, Van. Kamu kan tahu Eka bukan cuma merusak Dwi,
tapi hampir merenggut nyawanya Dwi. Bukan kamu cuma yang takut kehilangan Dwi. Aku juga. Dwi sudah seperti anak kandungku sendiri, Van. Aku sayang sama Dwi. Ya, saya tahu itu. Sudahlah. Sudah malam. Kita pasti sudah capek. Di mana dia? Dia ketiduran di mobil. Mungkin ada baiknya kalau misalnya kamu antarin kita pulang dan kalian istirahat di rumah. Terus kamu gimana? Saya tetap di sini. Saya ingin mendampingi Dwi sampai masa krisisnya lewat. Ya udah. Kalau gitu kita pulang duluan ya. Van. Saya tidak mengerti bagaimana kamu mendidik anak kamu sampai dia jadi pecandu seperti itu. Van, bukan aku membela Eka, tapi nggak mungkin Eka mengenal obat-obat terlarang. Buktinya? Eka atlet basket dan dia murid teladan di sekolahnya. Mana mungkin dia bisa meraih semua prestasi itu kalau dia mengenal obat terlarang? Kalaupun benar tuduhan kamu, Eka pecandu. Nggak mungkin Eka menjerumuskan adiknya. Eka sangat mencintai Dwi, Van. Kamu nggak tahu betapa keras pengorbanan Eka supaya bisa sama-sama Dwi. Eka bekerja keras supaya bisa dapat beasiswa di satu sekolah dengan Dwi. Supaya bisa ketemu Dwi setiap hari. Makasih. Saya belum bisa berpikir jernih sekarang. Yang penting saat ini, saya hanya ingin melihat Dwi bisa melewati masa krisis ini. Setelah itu baru kita akan bicarakan masalah Eka dan juga Dwi. Maksud kamu? Saya ingin membatasi pertemuan antara Eka dan Dwi. Apa haknya dia ngelarang Eka ketemu dengan adik Eka sendiri? Kak, sabar dong, Kak. Kamu harus tahu keadaan. Papa Ivan tuh lagi bingung, lagi stres. Sabar melulu. Sabar tuh ada batasnya, mah. Kamu pikir cuman kamu yang pengen dekat sama Dwi? Kamu pikir cuman kamu yang kangen sama Dwi? Mama juga, Kak. Kamu pikir hati Mama nggak sakit waktu dipisahin sama anak kandung Mama sendiri? Tapi Mama harus menekan semua perasaan Mama, Kak. Mama harus tetap tenang di hadapan kamu sama Dwi. Walaupun sebenarnya hati Mama nangis. Maafin Eka, mah. Eka tuh nggak maksud bikin Mama nangis. Eka tuh cuma emosi, mah. Eka tuh marah sama Vivi dan Ivan. Mama ngerti. Mama cuma pengen kamu sabar. Karena kalau hati kita tenang, kita bisa mikir jernih. Sementara kalau kita hatinya penuh dendam, kita nggak bisa ambil keputusan yang bijaksana, Kak. Ya? Iya, mah. Pokoknya Eka janji. Lain kali Eka lebih tenang, lebih sabar. Supaya Eka bisa seperti Mama. Wih, ngapain lo? Biasa, men. Mau ngegantiin Pak Satpam, jagain gerbang sekolah. Siap. Kalian berdua bersik banget sih. Nih lihat, apa yang gue bawa. Sejak kapan lu, men? Doain coklat. Bukannya lu malah alergi sama makanan yang manis-manis, hah? Dek, ini coklat bukan buat gue. Tapi buat cewek gue tersayang. Cie, gaya lo.
sandiwara kita kemarin malam berjalan dengan sukses. Dan gue yakin, men, si Marsha akan jatuh di pelukan gue sekarang juga. Bagus. Temen gue udah nagih tuh. Lu kan belum bayar kan utang lo? Soal itu. Jangan khawatir, santai lah. Wih, gila. Nih, ini buat bayar utang yang kemarin. Udah deh, jangan minta lagi lo. Apalagi sih? Buat yang minggu lalu mana? Yang waktu nyuruh temen gue limpukin rumah Eka. Kan lu belum? Itu ntar aja deh. Pusing gue. Ayo cabut yuk. Yuk. Lo yakin, Sof? Ya iyalah, gue kan belum budak. Gue denger sendiri kok mereka ngebayar preman buat nimpukin rumah lo. Gue kira selama ini ulah si Vivi. Ternyata kurang ajar. Mau kemana? Eka! Eka! Pagi-pagi mau cari masalah sama gue lo ya? Gue nyari masalah. Yang suka cari masalah itu justru lo. Maksud lo? Gue minta ganti rugi. Sorry, gue nggak pernah ngerasa ngerugiin lo. Emang bukan gue, tapi nyokap gue. Nyokap gue udah ngeluarin duit untuk ngebetulin kaca rumah. Kaca rumah gue tuh rusak ditumpukin preman-preman lo. Kenapa? Kok lo mendadak pucat? Lo kaget? Apa lo takut? Denger ya, Ren, ya. Gue tuh nggak tahu masalah gue sama lo apaan. Tapi gue harap lo bisa hadepin gue secara jantan. Lo jangan main dari belakang gitu dong. Kalau lo nggak suka sama gue, lo hadepin gue. Jangan nyokap gue jadi korban, jangan rumah gue. Jangan jadi pengecut lo. Gue pengecut, bukan lo rajin munafik. Lo ngiri sama gue dan sengaja diam-diam ingin ngerebut Marsha dari gue. Bukan itu namanya pengecut. Jadi skor kita sekarang 1-1. Gue kan udah bilang dari dulu, Marsha itu bukan barang. Bukan barang hak milik lo. Lo jangan banyak bacot deh, Kak. Gue malas ngeladin anak rusak kayak lo. Dan gue yakin Marsha nggak bakal tertarik sama anak pecandu obat kayak lo. Asal lo tahu ya, Ren, ya. Gue nggak ada waktu buat ngurusin cewek. Masih banyak yang lebih penting buat gue daripada gue ngurusin cewek doang. Munafik lo. Apa? Kak, lo dipanggil kepala sekolah. Buruan yuk. Dipanggil kepala sekolah lagi. Siap-siap aja udah keluar dari sini. Ayo yuk. Lo mau kemana? Lo, kata lo gue suruh ngadep kepala sekolah. Sorry, gue bohong. Apa? Yang tadi gue cuman alasan. Gue gak mau terjadi pertumpahan darah, Kak. Maksud gue gak mau lo berantem sama Randy. Gue tuh gak bakalan berantem sama Randy, Sof. Lo kayak gak tau gue aja. Tapi kalau Randy yang mulai, lo pasti bakal berantem juga, kan? Gue gak mau lo punya masalah lagi, Kak. Masalah yang satu aja belum selesai. Yang ada nama lo tambah jelek. Udah dituduh pecandu obat terlarang. Ditambah tukang berantem. Kan gawat. Gue udah ngejalanin tes lab. Ntar sore hasilnya keluar. Aus nih gue. Minum yuk. Udah dapat gandengan baru tuh jagoan kita yang satu itu. Itu cewek bukannya anak baru juga di sini? Iya, lu tuh gimana sih, Tan? Masa kalah terus? Katanya mau ngebuktiin kalau lu bisa ngerebut hati sang Arjuna. Mana? Kalau gue sih biar lambat, asal selamat, Ri. Gue nggak mau tuh gerasa gerusu. Namanya gue cewek agresif. Kalau gue sih tenang-tenang aja. Ya nggak, Sya? Marsha. Hah? Lu tuh dari tadi mikirin apa sih? Bengong aja. Enggak kok, nggak ada. Masuk kelas yuk. Udah mau bel nih. Yuk. Aduh sayang, kamu pucat banget hari ini. Seharusnya kamu semalam pulang dulu dan istirahat. Malah bisa saya istirahat dalam keadaan seperti ini. Aku udah bawain baju untuk kamu salin. Sebentar ya. Nur, masuk Nur. Nur, buat apa kamu ajak dia kemari? Untuk jadi saksi. Sebentar ya. Nur, masuk. Iya, Nyonya. Nur, kamu ceritain sama Tuan apa yang kamu lihat kemarin. Saya ngelihat Den Eka lari keluar dari rumah, terus diuber-uber sama Pak Supir. Yakin itu Eka? Yakin, Tuan. Dikira Pak Supir maling. Tapi saya masih ngenalin wajahnya Den Eka. Kan udah berapa kali datang ke rumah. Sayang, itu pasti Eka. Pasti Eka telah memberikan pil-pil itu kepada Dwi. Buktinya malamnya langsung overdosis. Kalau bukan Eka yang memberikan pil itu, siapa lagi? Aku pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Aku ada janji dengan kepala sekolahnya, Dwi. Kalau bisa, kamu pulang dulu istirahat.
Juna. Permisi Tuan. Kalau bukan Eka yang memberikan pil itu, siapa lagi? Eka. Halo? Saya dengar kamu diberhentiin dari pekerjaan kamu, dia. Ada apa ya? Kalau nggak penting, maaf saya lagi sibuk sekali. Ini menyangkut masalah anak kamu yang penyakitan itu. Dwi, gimana Dwi? Udah siuman? Selama Dwi ada di bawah pengawasan saya dan perawatan saya, kamu gak usah khawatir dia. Karena saya adalah ibu yang baik buat Dwi. Gak seperti kamu. Gak bisa ngurus anak dan gak bisa didik anak. Setelah melewati masa krisisnya, Dwi akan kami bawa ke panti rehabilitasi. Supaya dia tidak tergantung kepada obat-obatan terlarang. Dan yang pasti supaya Eka gak bisa deket-deket lagi sama Dwi. Apa? Saya bisa pastikan bahwa Eka tidak akan pernah satu sekolah lagi dengan Dwi. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Kedatangan saya ke sini karena saya ingin minta ketegasan dari Bapak. Mengenai Eka? Iya. Anak saya terjerumus dalam obat-obatan terlarang gara-gara Eka dan sekarang Dwi dalam masa krisis di rumah sakit karena hampir overdosis, Pak. Saya ikut prihatin dengan apa yang menimpa anak Ibu. Tapi rasa prihatin Bapak tidak cukup, Pak. Karena keadaan ini tidak bisa ditolerir lagi. Bapak harus segera bertindak dengan tegas. Bapak tidak mau kan murid-murid yang lainnya juga terjerumus seperti Eka. Dan saya yakin sekali kalau sampai orang tua murid tahu di sini ada seorang pecandu, mereka pasti akan segera protes dan mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah ini, Pak. Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak bisa bertindak tanpa bukti. Saya masih menunggu hasil tes lab dari Eka. Kalau Bapak tidak bisa bertindak tegas kepada Eka dan tidak bisa mengeluarkan Eka dari sekolah ini, saya akan mengeluarkan anak saya dari sekolah ini, Pak. Selamat siang dan terima kasih. Dokter bilang kalau dalam waktu 48 jam Dwi belum terbangun dari komanya, kemungkinan besar fungsi otaknya akan rusak dan tidak bisa diobati lagi. Van, izinkan aku merawat Dwi, Van. Apa? Kalau keadaan Dwi sudah membaik, izinkan aku merawat Dwi. Dalam keadaan seperti ini, Dwi memerlukan ibunya. Aku ibunya, Van. Aku merasa bersalah atas kejadian ini. Kalau sampai Dwi menggunakan obat terlarang, Valium, itu karena Dwi sudah memerlukan bantuan, tapi dia tidak tahu pada siapa harus minta tolong. Makanya dia mengambil jalan pintas dengan menggunakan obat penenang. Kamu kira Dwi lari ke obat-obatan karena dia kurang mendapatkan perhatian dari saya? Begitu? Setahu aku, yang menggunakan obat terlarang kebanyakan orang-orang yang stres, Van. Tidak. Saya tahu bahwa saya sudah cukup memberikan waktu saya untuk Dwi. Saya sangat memperhatikan dia. Tolong jangan memutarbalikkan fakta. Eka adalah sebabnya kenapa Dwi jadi lari ke obat-obatan. Eka yang memperkenalkan Dwi kepada obat-obatan itu. Kamu masih menuduh Eka? Pembantu di rumah adalah saksinya. Pada hari yang sama, di mana Eka berusaha menginap masuk ke rumah untuk bertemu dengan Dwi. Pada malam itu Dwi overdosis. Siapa lagi kalau bukan Eka yang memperkenalkan itu pada Dwi? Eka adalah penyebabnya. Van. Tolong.
Kamu kira saya akan membiarkan kamu untuk membawa Dwi pulang tinggal serumah dengan Eka? Justru sebaliknya. Saya akan melakukan segala-galanya untuk menjauhkan Dwi dari dia. Aku yang membesarkan Eka. Aku ibunya, aku tahu siapa Eka. Eka nggak mungkin mau mencelakakan adiknya sendiri, Van. Permisi. Aku tahu siapa Eka. Eka nggak mungkin mau mencelakakan adiknya sendiri, Van. Sofi, dari mana kamu dapatkan foto-foto ini? Sayang, Mama mohon sama kamu agar kamu tidak membenci Mama hanya karena masa lalu Mama. Ma, saya nggak peduli siapa Mama. Dan saya nggak mau tahu masa lalu Mama. Yang saya tahu, Mama udah membesarkan saya tanpa bantuan suami. Alhamdulillah. Makanya foto-foto itu saya buang. Karena saya nggak mau Mama ngeliatnya. Tapi dari mana kamu dapatkan foto-foto ini? Kemarin diantar sama kurir. Terus kamu tahu siapa pengirimnya? Saya kan sudah bilang sama kamu, saya tidak mau lihat muka kamu di sini lagi. Nih. Apa ini? Saya rasa saya nggak perlu ngomong panjang lebar lagi. Tapi hasil tes itu membuktikan kalau tuduhan ke saya itu salah semua. Itu semua cuma rekayasa yang dijadikan alasan oleh Vivi agar saya tidak bisa ketemu sama Dwi lagi. Saya telah difitnah oleh Vivi. Hei, tolong bicara kamu sopan sedikit. Kamu bicara tentang istri saya. Maaf, tapi saya diajarkan oleh ibu saya untuk selalu jujur dan terbuka. Tapi istri Anda tuh harus ditegur. Jadi sekarang kamu sudah pikir bahwa kamu lebih mengenal istri saya ketimbang saya sendiri. Begitu? Pergi kamu. Jangan sok tahu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dwi, itu semua salahnya Vivi. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dwi, itu semua salahnya Vivi. Obat-obatan siapa ini? Aneh, kok obat ditaruh kotak beras? Kamu lagi ngapain, Nur? Ini Nyonya, tempat berasnya macet. Nggak taunya mampet ada ini. Sini. Copot. Nur, awas ya kamu kalau sampai ada yang tahu tentang ini. Iya, Nyonya. Vivi! Ivan, kok sore gini udah pulang? Kamu ngapain ngeliatin saya? Sana! Baik, Nyonya. Van, gimana kabarnya Dwi? Ada perkembangan positif? Dokter bilang masa waktu yang diberikan untuk Dwi sudah hampir habis.
Artinya, Dwi, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Saya ngerasa gagal sebagai orang tua. Dan saya nggak tahu kenapa semua ini harus menimpa anak saya. Apa salah saya? Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri, Van. Yang salah itu kan Eka. Eka yang menjerumuskan Dwi. Ini tidak ada hubungannya dengan Eka. Bukan dia yang menjerumuskan Dwi. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu, Van? Kamu dengar sendiri kan kesaksian si Nur? Iya, tapi saya melihat sendiri hasil tesnya Eka. Eka bersih. Dia bukan pecandu. Sekalipun Eka bukan pecandu, Van. Tapi bisa aja kan kalau Eka yang memberikan pil-pil itu kepada Dwi. Karena kalau bukan Eka tuh siapa lagi dong? Vi, kamu dengar nggak siapa yang saya bilang barusan? Saya hanya ingin melihat anak saya sembuh. Ingin Dwi bisa melewati masa krisis ini dengan selamat. Yang lain semuanya tidak penting buat saya. Titik. Nah, kita nggak mau jadi pembunuh. Kalau Mbak Dwi cacat dan meninggal gara-gara kita. Kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Kalau ini denger gimana? Iya, tapi Bapak bilang kalau lewat dari 48 jam Mbak Dwi masih koma, Mbak Dwi bakal... Sayang, kamu harus percaya sama Mama. Mama tahu apa yang Mama lakukan. Sekalipun Dwi meninggal, nggak akan ada yang nyalahin kita. Karena nggak ada yang tahu. Jadi, kalau Mbak Dwi meninggal, artinya kita yang... Kamu jangan ngomong apa-apa lagi. Kamu nggak boleh cengeng. Kamu harus tegar. Sayang, Mama melakukan ini semua demi kamu. Ya, demi perhatian Papa kamu hanya untuk kamu. Nggak terbagi sama Dwi. Dan supaya Papa nggak ketemu lagi dengan ibunya Dwi. Tante Mama, kalau kamu ingin keluarga kita bahagia, kita harus singkirkan Dwi dari kehidupan kita. Jadi cuma ada kamu, Mama, dan Papa. Ya? Kamu nggak usah takut, sayang. Yang tahu ini semua cuma kita berdua. Gue lega. Sekarang gue udah buktiin ke mereka kalau semua fitnah mereka tuh salah. Gue udah bersih, Sof. Sof, lo jangan ngelamun dong. Kenapa sih lo? Problem lo pindah ke gue nih sekarang. Maksud lo? Sekarang lo udah bisa lega. Giliran gue nih yang stres. Soal nyokap lo. Kayaknya gue butuh detektif swasta deh buat nolongin nyokap gue. Detektif? Emangnya nyokap lo ada masalah apaan sih? Ada yang ngancem nyokap gue, dan dia coba untuk meras nyokap gue. Gue heran deh sama Seka. Cakep-cakep gitu kok seleranya rendahan banget sih. Dulu dia pacaran sama Dwi, anak kutu buku dan penyakitan. Tapi sekarang dia malah nyosor si Sofi tuh. Ih, amit deh. Tahu? Rese banget sih. Apa coba bagusnya tuh si Sofi? Bagusan juga gue. Randy. Hai. Anterin ke kantin dong. Ayo. Yuk. Aduh, kelilipan. Kenapa? Aduh, kelilipan. Tolongin dong. Lipan ya? Heeh. Ya, pembusin deh. Aduh. Udah belum? Udah. Udah. Yuk. Gimana kabar nyokap lo? Semenjak nyokap lo nggak nyanyi di kafe bokap gue, kafe jadi sepi gitu. Sya, lo nggak usah so akrab deh sama gue. Gue tahu kok maksud lo yang sebenarnya. Loh, lo gengnya Randy kan? Lo cuma mau cari-cari info dari gue buat ngerjain Eka. Apaan sih, Sof? Lo nggak usah so naif deh. Kecantikan lo mungkin bisa nipu Eka dan cowok-cowok lain. Tapi gue nggak buta. Lo sekongkol kan sama Randy? Randy musuh Eka, artinya lo juga musuh gue. Udah, nggak usah dipikirin. Tapi kalau Sofi tega sih nuduh hal kayak gini. Emangnya kamu ada masalah apa sama si Eka? Eka yang selalu cari masalah sama aku. Sebelum Eka masuk sekolah kita, aku pun nggak pernah punya musuh. Pokoknya, Syah, kalau si Sophie berani macam-macam sama kamu, kasih tahu aku ya.
biar sekalian aku beresin tuh cewek. Maksud kamu beresin tuh apa? Maksud aku dikasih pelajaran biar dia nggak bisa macam-macam sama kamu. Kamu harus sembuh, sayang. Harus. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, Papa tidak akan bisa memaafkan diri Papa seumur hidup Papa. Papa akan merasa salah terus-menerus. Papa tahu, perceraian Papa dan Mama sangat berat bagi kamu. Papa tahu kamu ingin untuk mengembalikan kami, keluarga kami seperti dulu lagi. Menyatukan Papa dan Mama. Tapi sayang, jangan cari jalan keluar dengan obat-obatan ini. Ini bukan jalan yang benar. Papa janji, kalau kamu nanti sembuh, Papa akan lakukan apa saja untuk kamu. Semua keinginan kamu, semua harapan-harapan kamu akan Papa penuhi. Tapi kamu harus sembuh, sayang. Kamu harus kuat. Kamu harus sembuh. Dia Van, Dwi adalah korban keegoisan dari kita berdua. Bukan cuma kamu yang salah. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa kesalahan kita akan berakibat fatal untuk Dwi. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Semua kan sudah terjadi, sudah terlanjur. Saya rasa kita hanya bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Kamu tahu apa impian Eka dan Dwi? Ya, saya tahu. Dan saya pun ingin melakukan apa saja untuk bisa melihat mereka berdua bahagia kembali. Apa saja. Tapi kamu kan tahu. Dwi. Dwi. Sayang, untung kamu sudah bangun. Papa akan panggilkan dokter dulu ya. Papa janji sama Dwi mau menuhin apa aja keinginan Dwi. Dwi cuma pengen kalau kita bersatu lagi kayak dulu lagi. Iya sayang, tapi yang penting sekarang kamu nggak usah mikir apa-apa dulu. Yang penting kamu sehat ya. Mama Papa janji akan berbuat yang terbaik untuk kamu. Mama masih mau nerima Papa seandainya. Iya sayang, Mama akan buat apa aja supaya kamu bahagia. Mama masih mau nerima Papa seandainya. Iya sayang, Mama akan buat apa aja supaya kamu bahagia. Ya Tuhan, kalau itu satu-satunya yang diinginkan oleh Dwi, kalau itu satu-satunya yang bisa membuat Dwi bahagia, apa mungkin saya melakukannya?